Siap, Ya. Jenderal. Jadi Bapak-Bapak sekalian, ini Bapak dari Polda, dari kepolisian. Saya katakan bahwa kami ini adalah organisasi yang konstitusional. Kalau polisi minta dibubarkan, di sana juga bubar, di bubar, mari kita bubar, ikuti apa yang disampaikan oleh para kepolisian. Ya, jadi jangan banyak komentar, beliau bertugas ada di desa, kita sama-sama junjung tinggi apa yang dilaksanakan. Dan kami mohon maaf kalau sudah mengganggu semuanya sehingga ada demo di depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengamati tentang kemungkinan bangkitnya gerakan Partai Komunis Indonesia Gaya Baru. Ini diawali sejak (2008). Setelah saya mendapat informasi-informasi, sehingga saya memaksakan membungkus semua gerakan ini, kalau saudara-saudara sekalian mengingat, dengan proxy war. Karena belum saatnya saya membuka bahwa itu adalah gerakan mereka. Memang gerakan ini tidak bisa dilihat bentuknya, tetapi dilihat, dirasakan bisa. Contohnya kenapa saya tahun 2008, karena sejak tahun 2008 itulah seluruh sekolah dan serta tingkatan pelajaran sejarah tentang G30 SPKI ditiadakan. Ini suatu hal yang sangat berbahaya, karena kalau yang paling junior adalah kelas 6 SD, maka ditambah taruhlah sekarang ini, maka mereka semuanya yang duduk di universitas tidak pernah mengecam pelajaran sejarah tersebut. Sehingga pada tahun 2017, kalau kita sama-sama ingat, bahwa generasi muda 90% lebih tidak percaya adanya PKI. Maka dengan data-data yang ada, pertama kali pada tanggal 10 Maret 2015, saya masih jabatan Pangkostrat, saya beranikan untuk memberikan kuliah umum tentang proxy war di Universitas Indonesia. Dan sampai dengan saya Panglima TNI, sudah 59 universitas saya melaksanakan kuliah umum. Pada saat itu saya menanyakan kepada para mahasiswa S1, S2, dan S3 di UI, dengan latar belakang akan terjadi krisis pangan, energi, dan air. Saya memberikan perumpamaan bahwa para audien atau mahasiswa tersebut adalah presiden, tetapi bukan presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi presiden negara lain yang tidak di ekuator, yang menurut para ahlinya menyampaikan kepada presiden, Bapak dan Ibu Presiden, bahwa 25 tahun lagi akan terjadi krisis pangan, air, dan energi di negaranya masing-masing. Dan melihat Indonesia yang wilayahnya 1/8 garis ekuator dunia, karena kita mengalami 3 waktu, dan semua energi, sumber daya ada semuanya, apa yang akan dilakukan seorang presiden kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat menarik, banyak sekali, ada puluhan, tetapi yang saya tertarik dan saya catat, pertama adalah membeli undang-undang. Karena dengan membeli undang-undang, negara kami bisa memasukkan pasal-pasal, satu undang-undang, satu pasal saja, yang berguna ke depan bagi negara saya. Mereka mengatakan demikian. Bagaimana undang-undang kok dibeli? Komentar mereka bahwa Pangkostrat, masa Bapak tidak tahu.
kan semua bisa dibeli. Kita tidak harus membeli semua anggota DPR. Cukup di komisi saja, sama sebagian yang konsep pemerintah. Kemudian selanjutnya, kami akan merekrut orang-orang, saya beri beasiswa bukan hanya untuk kuliah di negara saya, negara lain. Kemudian kami juga merekrut orang-orang yang bisa kita kendalikan di Indonesia untuk kita jadikan boneka di hampir semua strata pimpinan dan staf. Yang ketiga, karena salah satu tonggak negara kesatuan Republik Indonesia adalah ABRI, maka ABRI harus dipecah, kemudian harus dikuasai dan dikerdilkan. Selanjutnya, jadikan Indonesia sebagai pasar. Selanjutnya, dengan undang-undang tersebut, kita mengambil semua sumber daya alam yang ada. Kalau perlu kita timbun di sini. Selanjutnya, kita pecahkan konsentrasinya dengan membuat gerakan-gerakan, ada separatisme, dan lain sebagainya di daerah-daerah. Sehingga tidak bisa berkonsentrasi untuk membangun. Selanjutnya, generasinya dibuat instan, bahkan dikasih narkoba, dan lain sebagainya, sehingga lost generation. Ini antara lain, dan semuanya itu terjadi setelah kurang lebih 6-7 tahun. Pada saat saya jadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S PKI. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja Partai PDI, menyampaikan, Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti. Saya bilang terima kasih, tapi itu saya gas, karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan memang benar-benar saya diganti. Selanjutnya, semakin nyata sekarang ini, pada saat saya menjabat, mengganti hari kelahiran Pancasila 1 Juni. 1 Juni ini adalah konsep Trisila dan Ekasila yang disampaikan oleh Bung Karno. Maka mereka sudah investasi dulu. Jadi secara tidak langsung, hampir seluruh bangsa memperingati hari kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni. Dan lebih lanjut lagi dengan adanya RUU HIP. Dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan bahwa dasar negara Indonesia adalah yang berketuhanan yang Maha Esa. Tetapi dalam RUU HIP diganti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dikatakan dasar adalah bahwa sila pertama itu yang mendasari sila kedua, 3, 4, dan 5. Itu ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin nanti Profesor Salim Said bisa mengoreksi atau lebih jelas. Kemudian diganti oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah manifesto yang disampaikan oleh D.N. Aidit pada tahun 1963. Jadi, kalau Pancasila ini akan dirubah, sedangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa dasar negara adalah ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya Pancasila ini. Jadi kalau Pancasila diganti berarti kita merubah negara ini. Siapa lagi kalau bukan itu adalah PKI. Yang lainnya, kejadian-kejadian yang lain-lainnya itu akan memperjelas semuanya. Bahkan sekarang pun tidak dihapus, tapi ditunda saja. Mereka berkeras seperti ini. Dasar inilah sebenarnya yang melandasi sekaligus saya untuk bergabung bersama-sama rekan-rekan seperjuangan saya. Karena saya secara pribadi tahun 1982 pernah bersumpah di atas Al-Quran yang intinya, isinya, demi Allah saya bersumpah akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang mendasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Berarti
Sampai pensiun pun saya masih punya tanggung jawab terhadap sumpah ini. Sampai kapan? Sampai sumpah itu berganti. Sampai saya masuk liang kubur, sumpah itu berganti, bukan sumpah, tapi ditanyakan apa yang kamu lakukan terhadap sumpah ini. Berdasarkan itulah, saya bergabung dan bangkit bersama-sama kami untuk menjaga agar jangan sampai Pancasila diganti. Dan saya yakin peristiwa kelam tahun 65 akan berulang apabila itu diketok menjadi undang-undang. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana pertumpahan darah yang terjadi. Ini latar belakangnya. Saya pikir cukup sekian karena masih banyak pembicara-pembicara yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.